Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Tunanetra Story. Hari ini aku pengen ngebahas tentang gimana cara kita ini bagi kalian yang para non tunanet ya, untuk mendampingi teman-teman yang berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra. Tunanetra itu ada dua ya guys, yang benar-benar blind, yang udah benar-benar nggak bisa lihat, sama low vision. Bagi kalian yang mendampingi teman-teman yang low vision karena jarak pandangnya itu rendah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ngasih warning dulu nih dari jauh. Jadi jangan langsung ditepuk bahunya atau jangan langsung dipegang tangannya ya, ntar kadang suka kaget. Soalnya aku kan dulunya low vision, jadi kalau digituin langsung kaget nih, karena kan kita nggak tahu ada orang atau nggak di sekitar kita. Jadi dari jauh, misalkan dari jalan sekitar 5 meter atau 3 meter, kita udah warning dulu, halo Rani, misalkan gitu, kita sapa dulu namanya siapa, kita sapa, terus baru kita tepuk bahunya. Kalau udah deket, misalkan kita udah ada di sampingnya, kita tepuk bahunya atau kita pegang tangannya, biasanya gitu kalau aku sih. Terus kalau mau berbicara, kalau kita mau ngomong, sebaiknya di dekat, jangan dari jauh ya. Misalkan kita mau ngomong face to face, jadi supaya lebih jelas juga dan seperti dihargai gitu kitanya sebagai tunanetra. Jadi kalau ngomong jangan dari jauh, jangan jauh-jauh sambil teriak gitu atau ya pokoknya intinya face to face lah, dari jarak dekat, supaya kita juga tahu nih, oh ya berarti dia nih lagi ngajak ngomong kita gitu. Kalau dari jauh ntar kita kirain dia nggak ngomong sama kita. Kalau low vision kan gitu ya, jarak pandangnya itu terbatas, jadi dia nggak ngerti nih lagi diajak ngobrol atau enggak gitu. Kalau pengalaman pribadiku sebagai seorang yang pernah low vision seperti itu. Kalau untuk yang benar-benar blind, sebaiknya juga sama dilakukannya. Kita bisa ngomong di deketnya, di sampingnya, atau jadi jangan teriak-teriak dari jauh juga. Apalagi yang blind ya guys, karena kan dia benar-benar nggak tahu nih kita lagi diajak ngobrol atau nggak tahu lingkungan sekitarnya seperti apa. Jadi lebih baik yang ngomongnya dari jarak dekat, kalau bisa dari depan, atau kalau enggak dari samping, jadi arah wajahnya itu dihadapkan ke yang si tunanetra itu gitu, supaya lebih menghargai kitanya juga nih guys, dan kitanya juga kalau kitanya juga, oh iya nih aku lagi diajak komunikasi gitu. Terus selanjutnya untuk aktivitas ya guys, kan kalau tunanetra itu yang low vision ya. Yang pertama yang low vision itu biasanya aktivitas jalannya kan agak sulit, terbatas. Jadi jarak pandangnya terbatas, lalu sebaiknya yang harus kita lakukan adalah gandeng nih. Kita gandeng tangannya supaya nggak jatuh. Kadang ada fasilitas-fasilitas tertentu yang belum memadai, misalkan kita ada di suatu tempat yang nggak ada garis-garis jalannya, misalkan ada turun naik, itu kadang ada yang belum dikasih batas. Nah itu kadang kita sebagai penderita low vision itu nggak tahu kalau itu tuh jalannya naik atau turun. Jadi lebih baik digandeng supaya lebih amannya, dan dikasih tahu dulu, misalkan jarak sekitar 1 meter itu kita dikasih tahu dulu nih yang para tunanetranya, awas ini nanti mau naik atau mau turun, mau ada lubang, atau kita harus lompat, atau harus naik, harus turun, harus ke kanan, harus ke kiri, kita dikasih tahu dulu kalau mau bantuin arah jalannya. Sama juga bagi yang tunanetra yang blind, benar-benar blind, sama juga jarak sekitar 1 meter itu lebih baik dikasih tahu, meskipun aktivitasnya mereka biasanya kalau yang udah bener-bener blind kan pakai tongkat ya guys, tapi kita sebagai teman yang tidak berkebutuhan khusus, yang normal nih, kita lebih baik gandeng tangannya juga, jadi biar lebih safe. Apalagi yang pengguna yang tunanetra yang benar-benar blind itu dia juga nggak tahu sekitarnya itu seperti apa, jadi lebih baik digandeng, lebih amannya, meskipun mereka juga udah pegang tongkat gitu. Dan dikasih tahu juga misalkan ada
ada batu atau ada halangan-halangan, rintangan di sekitaran jalannya. Kalau nggak dipilihin jalan yang aman. Biasanya gitu. Kalau temen aku milihin jalan yang aman untuk aku pakai jalan. Terus meskipun lebih jauh ya aksesnya, lebih misalkan harus muter nih, tapi nggak masalah karena kitanya lebih safe kan, yang gandeng juga lebih enak. Terus kalau aku sih pakai kode-kode ya, misalkan harus naik itu tangan aku, jarinya temen aku itu ngetuk tangan aku gitu sekali kalau naik, kalau turun 2 kali dituk tuk gitu. Biasanya tanganku digandeng, terus jarinya itu diketukin di tangan, jadi kitanya tahu kalau oh ini berarti nanti mau naik nih, mau turun nih gitu, jadi nggak berbahaya untuk penderita tunanetranya. Terus bagi kalian yang normal nih, untuk akses menuju ke tempat-tempat yang berbahaya, misalkan itu ada paku atau ada apa namanya, kaca, itu juga jangan dilewatin situ kalau bisa. Kalau enggak ya disuruh lompat aja. Para difabelnya itu, teman kita yang difabel, disuruh lompat-lompat. Jadi diusahakan pilih tempat yang aman dan tidak berbahaya untuk para tunanetra. Jadi kasihan juga kan guys kalau misalkan dituntun tapi bawahnya jurang gitu misalkan. Ya ya gitu, pengalamanku sih kayak gitu. Jadi teman-temannya itu harus aware, harus peduli, harus care juga sama keadaan teman yang disabilitas. Biasanya hanya orang-orang tertentu tuh yang bisa dampingin penderita tunanetra. Biasanya nggak semua orang nih mau mendampingi, sabar biasanya menggandeng atau menemani teman yang berkebutuhan khusus. Jadi harus orang-orang, biasanya nggak semua orang sih, kalau pengalaman aku pribadi nggak semua temanku bisa care, nggak semua temanku bisa tahu apa yang aku butuhkan, tapi ada juga kok yang mereka yang peduli, yang mau bisa care sama keadaan kita. Jadi malah justru dapat teman-teman yang ikhlas nih ngebantuin. Ada juga pengalaman teman aku yang ada di Jogja itu, dia juga dia itu low vision. Itu temennya juga gitu, jadi ngantar jemput pulang pergi juga ke kampus, jadi enak banget kan, jadi kayak ngerasa punya driver pribadi gitu. Tapi kalau teman-temanku nggak sampai segitunya ya guys, nggak sampai nganterin pulang pergi. Biasanya kayak gitu itu merekanya itu biasanya punya anggota keluarga yang berkebutuhan khusus dan mereka memang care di bidang di bidang tunanetra atau tunarungu tunadaksa. Nggak menutup kemungkinan nih untuk penderita lain tunanetra tunarungu tunadaksa, nggak mau menutup kemungkinan untuk dapat pendamping yang bisa care juga. Jadi jangan khawatir bagi kalian buat yang berkebutuhan khusus, untuk kayak ngerasa sendiri nih nggak ada temennya, jangan khawatir, pasti Allah itu menempatkan orang-orang yang baik di sekitar kita tuh pasti ada gitu. Jadi jangan patah semangat, kalau mau keluar juga jangan ngerasa takut, jangan ngerasa minder, pasti nanti ada yang ngebantuin kok. Gitu sih pengalaman aku selama jadi tunanetra ini. Semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya informasiku ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Terima kasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.